Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sifaulia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Video kali ini dibuat untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu yaitu Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri, SPD MPDE. Kali ini kita akan membahas materi teori ekonomi makro dari topik 9 sampai topik 12. Topik 9 yaitu pendapatan nasional keseimbangan, topik 10 yaitu peranan pemerintah dalam ekonomi makro, topik 11 yaitu multiplier perekonomian terbuka dan kebijakan ekonomi internasional, topik 12 yaitu uang dan bank. Topik 9, pendapatan nasional keseimbangan. Pendapatan nasional keseimbangan adalah suatu keinginan masyarakat untuk melakukan pengeluaran, perbelanjaan, atau pengeluaran untuk membeli barang dan jasa. Misalnya, konsumsi pemerintah, perusahaan yang melakukan investasi, serta kegiatan ekspor dan impor. Keseimbangan dua sektor dalam perekonomian. Perekonomian dua sektor merupakan perekonomian yang terdiri dari rumah tangga konsumen atau RTK dan perusahaan atau rumah tangga produsen atau RTP. Keseimbangan tiga sektor dalam perekonomian. Perekonomian tiga sektor yakni perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Pada perekonomian tiga sektor ini, hal yang perlu diperhatikan adalah peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Keseimbangan empat sektor dalam perekonomian. Perekonomian empat sektor masuk ke dalam perekonomian terbuka yang memiliki hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Topik 10. Peranan pemerintah dalam ekonomi makro. Apa itu kebijakan pemerintah? Kebijakan pemerintah adalah suatu keputusan yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Salah satunya kebijakan ekonomi. Dan ekonomi makro merupakan salah satu jenis kebijakan dalam kebijakan ekonomi ini. Tujuan dibuatnya kebijakan ekonomi yang pertama yaitu menstabilkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, mencapai tingkat penggunaan kerja atau kesempatan kerja tanpa inflasi. Yang ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Yang keempat, mewujudkan kekuatan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Dan kenapa ekonomi makro termasuk ke dalam kebijakan ekonomi? Karena kebijakan ekonomi makro ialah kebijakan ekonomi yang mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional. Peranan pemerintah dalam ekonomi makro. Peranan pemerintah dalam ekonomi makro memiliki porsi yang relatif besar. Kajian terhadap seberapa besar peranan pemerintah diwujudkan dalam kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan ekonomi internasional. Topik 11. Multiplier perekonomian terbuka dan kebijakan ekonomi internasional. Multiplier adalah suatu koefisien atau angka yang dapat menjelaskan besarnya tambahan pendapatan nasional sebagai akibat dari adanya tambahan variabel tertentu dalam perekonomian. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Pengertian kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional adalah keseluruhan tindakan pemerintah suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan negaranya dengan melalui kegiatan yang mendorong ekspor dan mengatur atau mengendalikan impor. Tujuan kebijakan ekonomi internasional yang pertama yaitu autarki. Autarki adalah sebuah jalan untuk menghindari dari pengaruh negara lain dalam beberapa hal bukan hanya ekonomi, namun juga pada bidang politik dan militer. Yang kedua, kesejahteraan. Dengan adanya kebijakan ekonomi internasional bisa menghapuskan segala bentuk hambatan perdagangan internasional seperti tarif atau BES, larangan perdagangan, kuota, dan lain sebagainya. Topik 12 yaitu uang dan bank. Pengertian uang adalah uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum.
Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sejarah uang adalah perdagangan yang dilakukan dengan cara tukar-menukar barang. Setelah barter, orang mulai menggunakan alat pembayaran yang disepakati. Uang memiliki fungsi. Fungsi uang yaitu yang pertama fungsi asli, yang kedua fungsi turun. Syarat-syarat uang, yang pertama diterima dan dipercaya oleh umum, yang kedua memiliki nilai stabil, yang ketiga ada jaminan dari pemerintah, yang keempat terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak, yang kelima mudah disimpan. Jenis-jenis uang ada dua, yang pertama uang kartal dan yang kedua uang giral. Pengertian bank. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Fungsi bank yaitu penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi simpanan giro, simpanan deposito, simpanan sertifikat deposito, dan tabungan. Jenis-jenis bank yang pertama yaitu bank sentral, yang kedua bank umum, yang ketiga bank perkreditan rakyat atau BPR, yang keempat bank syariah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.